Shalom sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam sarapan rohani pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 20 Juni tahun 2022. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, sebab Tuhan telah menyertai, memberkati dan memelihara kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada, sungguh dalam perlindungan kasih Tuhan. Sekarang ya Allah, kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon penguasaan Allah terjadi atas kami, otoritas Allah terjadi atas kami, sehingga kami berfokus pada firman-Mu. Karena kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan kita baca dari dua bacaan. Yang pertama dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga, dan kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 68 sampai ayat yang ke-69. Firman Tuhan bagi kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar, juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul atas perenungan firman Tuhan ini adalah hanya Tuhan yang patut disembah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak sekali perkembangan teknologi yang sudah merambah ke seluruh dunia. Dimulai dari perlengkapan kantor sampai kepada hal-hal keseharian kita. Hal yang paling tren saat ini dan sungguh juga diminati oleh semua orang adalah salah satunya handphone. Banyak orang secara tidak sadar cenderung menaruh perhatian, bahkan menyibukkan diri dengan handphone yang dimilikinya. Kita sadar bahwa handphone bukanlah hal yang baru bagi setiap orang atau setiap manusia. Handphone telah menjadi sebuah benda yang menduduki tempat nomor 1 dalam perhatian semua manusia. Lihat saja jika seseorang baru bangun tidur di pagi hari. Hal apa yang ia lakukan, Bapak Ibu Saudara? Jawabannya adalah mencari handphone. Kalau dulu bagi orang Kristen, hal pertama yang ia lakukan adalah berdoa sambil mengucap syukur kepada Tuhan atas hari yang dianugerahkan kepadanya. Tetapi akhir-akhir ini, orang mulai melupakan kebiasaan tersebut dan beralih pada kebiasaan yang baru, yaitu handphone. Kalau dulu duduk bersama dengan keluarga, bercanda, saling berbagi cerita dengan keluarga adalah aktivitas yang sangat sehat. Tetapi sekarang berbeda. Orang mulai melupakan orang-orang yang di sekitarnya dan memilih untuk melihat gadgetnya atau handphonenya masing-masing. Bahkan sampai ada istilah HP atau handphone menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Karena ketika duduk bersama dengan orang di sekitarnya, entah itu keluarga, sahabat, tetapi perhatiannya kepada handphone, padahal di dalam handphone dengan dunia media sosialnya, orang-orang yang ada di sana sangat jauh, tetapi menjadi dekat karena ada dalam dunia maya. Tetapi orang yang dekat menjadi jauh karena tidak mendapat perhatian dari orang yang fokusnya pada handphone. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Jika seseorang pergi ke gereja atau pulang dari gereja lalu lupa membawa Alkitabnya, hal itu biasa saja bagi orang tersebut.
Tetapi jika orang tersebut lupa untuk membawa handphonenya, apa saja akan dilakukan oleh orang tersebut untuk kembali dan mencari, kemudian membawa serta dengannya. Inilah dunia sekarang ini Bapak Ibu Saudara, dan bila diperhatikan sesungguhnya tindakan-tindakan ini pastilah tidak benar. Manusia tidak lagi memperhatikan sesamanya dengan baik. Komunikasi mulai terbatas. Bahkan posisi Tuhan bergeser secara perlahan-lahan karena kemajuan teknologi dalam media handphone yang dimilikinya. Hal ini seolah mengingatkan kepada kita semua tentang apa yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Tadi kita baca dalam Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat tersebut adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada umat Israel agar mereka memperhatikan dan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Tujuan dari perintah pertama ini adalah agar orang percaya tidak menjadi bangsa yang najis, bangsa yang tidak setia, bangsa yang melupakan Tuhan. Tuhan mau supaya mereka terus mengingat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, merupakan sebuah perintah yang jelas dan bersifat keras. Tidak ada tawar-menawar dalam bagian ini terkait dengan perintah yang Tuhan Allah berikan kepada umat Tuhan, umat Israel waktu itu. Melalui perintah Allah ini diingatkan bahwa hanya Dialah Allah yang akan membawa manusia pada kehidupan yang kekal dalam kebenaran Allah. Hal ini diakui oleh Petrus sendiri, bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kebenaran yang telah menjaga dan membebaskan umat percaya dari dosa penyembahan berhala yang berakibat fatal, yaitu maut. Hanya Dialah Allah dan Tuhan yang patut kita sembah dan beritakan di dalam kehidupan kita. Karena itulah Simon Petrus mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi pengakuan Simon Petrus ini jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang kudus dari Allah, sumber kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi, bahwa Ia mengasihi manusia sehingga Ia rela untuk mengorbankan hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah agar kita setia kepada Tuhan. Tidak ada Allah lain lagi dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Ini merupakan perintah yang diberikan kepada umat oleh karena Allah mengenal betul hati manusia. Manusia pada umumnya mudah sekali beralih dari setia kepada ketidaksetiaan terhadap Tuhan. Selain itu, latar belakang kehidupan umat Tuhan di Mesir juga bisa mempengaruhi kerenggangan hubungan umat Tuhan dengan Tuhan Allah. Sebab mereka telah banyak juga menyimpang dan menyembah yang bukan Allah, yang bukan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itulah Tuhan Allah memberikan perintah yang tegas dan tidak dapat ditawar, bahwa hanya Tuhan Allah lah yang patut disembah dan dimuliakan. Karena benar, hanya Dialah Tuhan Allah yang akan membawa manusia pada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikuti perkembangan zaman itu baik. Akan tetapi berhati-hatilah, jangan sampai terbawa oleh arus. Manusia tanpa Tuhan tidak akan ada apa-apanya. Akan tetapi Tuhan tanpa manusia, Ia tetap akan menjadi Tuhan.
Oleh karena itulah setiap kita sebagai orang yang percaya, sebagai umat Tuhan, harus mulai kembali melihat dan merenungkan serta meresponi, menghormati Tuhan Allah di setiap kehidupan kita, menjadikan Tuhan Allah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Sebab hanya Dialah yang dapat menolong kita, memulihkan kehidupan kita. Hanya Dialah Tuhan yang patut kita sembah. Karena hanya Dialah Allah yang kudus, Allah yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Karena itu mari kita menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita dan satu-satunya pengandalan dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita memberitakan kabar yang mulia ini agar banyak orang mengenal dan tahu bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup mengampuni, menyelamatkan, menolong, dan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan menguraikan lebih dalam lagi, agar benar kami hanya menjadikan Engkau saja satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, yang sanggup menolong, memulihkan, dan membawa kami kepada hidup yang kekal. Hari ini kami akan bersama-sama melakukan segala tugas, tanggung jawab, dan pelayanan yang Tuhan telah anugerahkan. Kami mohon penyertaan Tuhan terjadi atas kami, dan biarlah oleh kasih-Mu Tuhan membuat kami berhasil. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas mereka, sehingga oleh kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan menerima kesembuhan yang sejati. Akhirnya ya Allah, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pengasihan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini. Tetaplah menyembah dan beriman kepada Tuhan, sebab hanya Dialah yang patut dan layak untuk disembah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.